Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulla ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Atas, atas nikmatnya yang tak terbatas, dengan adanya lautan yang terbentang luas, langit yang terpandang bebas, serta makhluknya yang berkualitas, yang senantiasa diiringi dengan kerja keras, pembongkar rasa malas, pencetus nilai mumtaz untuk ditempatkan di tempat yang pantas. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah basyarun la kal basyar. Manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Bila mana manusia di dunia adalah batu, maka Rasulullah adalah intan permata. Manusia paling mulia, manusia paling sempurna, manusia paling terpuji akhlaknya. Semoga kita termasuk umatnya yang taat dan selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan pidato dengan tema keutamaan syukur nikmat dan bahayanya kufur nikmat. Yang pertama, syukur nikmat. Syukur nikmat adalah berbicara tentang nikmat. Ada dua hal yang patut kita ketahui sebagai hamba Allah. Yang pertama, syukur nikmat. Siapa yang memberikan kita nikmat? Tentu saja Allah lah yang memberikan kita nikmat. Allah lah yang berkuasa mencabut dan menambahkan nikmat pada diri seseorang. Jika Allah berkehendak menambahkan nikmat kepada diri seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Dan sebaliknya, jika Allah berkehendak mencabut nikmat dari diri seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena iradatullah fauqa iradah. Kehendak Allah di atas segala kehendaknya. Manusia hanya bisa berencana, tetapi segala keputusan terdapat keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan membaca hamdalah, dan agar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semakin bertambah berkah. Jamaah rahimakumullah, sikap manusia dalam menerima nikmat Allah tidaklah sama. Ada yang menerima nikmat Allah, akan tetapi ia tidak ingat siapa yang memberikan nikmat tersebut kepadanya. Ia tidak tahu bahwa yang selama ini memberikan nikmat kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal motor yang dipakainya made in Amerika Serikat, mobilnya mewah mengkilat, emasnya 24 karat, rumahnya bertingkat 4, di giginya terdapat jemuran berkawat. Mau apapun tinggal panggil bodyguard, tapi sayang seribu sayang, ia tidak ingat akan akhirat. Betul apa betul? Jamaah rahimakumullah, ada pula yang menerima nikmat Allah dan Jamaah rahimakumullah, ada pula yang menerima nikmat Allah dan dia ingat siapa yang memberikan nikmat tersebut kepadanya. Ia senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mendapatkan nikmat, ia akan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka orang seperti inilah yang akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka akan kutambah nikmat kepadamu. Dan jika engkau mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kufur nikmat. Kufur nikmat adalah lawan dari syukur nikmat. Syukur adalah menampakkan pengaruh nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya dari hati dengan keimanan, dari lisan dengan pujian, dan dari anggota badannya ketaatan. Maka
seseorang akan dianggap bersyukur apabila memenuhi 3 unsur. Yang pertama, lisannya memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hatinya meyakini bahwa setiap nikmat yang ia dapat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anggota badannya digunakan untuk beramal soleh. Barang siapa yang tidak merealisasikan ketika unsur tersebut, maka ia sudah terjerumus kepada kufur nikmat. Seringkali kita jumpai orang-orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Misalnya, ketika seseorang berada dalam masalah, kemudian temannya tiba-tiba datang dan memberikan pertolongan, dan serta-merta hatinya menjadi tenang, dan ia mengucapkan, untung ada kamu, coba kalau tidak, pasti akan terjadi begini dan begitu. Maka hal ini adalah keliru, karena setiap nikmat dan pertolongan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan kita pertolongan melalui orang lain, sehingga orang tersebut datang untuk menolong kita. Maka sudah sepatutnya kita menyerahkan hati kita dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 83 yang berbunyi, yu'rifuna Allah nikmatullah summa yungkirunaha. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 83 yang berbunyi, yu'rifuna Allah nikmatu summa yungkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, akan tetapi mereka mengingkarinya. Syekh Utsaimin menjelaskan makna ayat tersebut. Mereka mengingkari penyandaran nikmat terhadap Allah. Mereka hanya mengetahui sebab dan tidak tahu siapa yang membentuk sebab tersebut. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Ibrahim la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur maka akan kutambah nikmat kepadamu, dan jika engkau mengingkarinya maka azabku sangatlah pedih. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasrun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pidato yang saya sampaikan. Jalan-jalan ke Pulau Bintan, tidak lupa membeli topi. Mohon maaf atas segala khilafan. Lain waktu kita jumpa lagi. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.